Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Bongi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Keluarga Tumbal Persugihan. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama @miss_nnay. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Aku akan menceritakan ulang kisah yang benar-benar terjadi, dialami langsung oleh narasumber yang pernah tinggal di sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Di sini aku akan menjadi narasumber. Jujur, perasaanku selalu sedih bercampur takut ketika mengingat kembali kejadian tragis yang menimpa keluargaku sekitar tahun 2008 lalu. Cerita ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar peringatan untuk kita semua. Jangan pernah sekali-kali meminta pertolongan kepada jin dalam bentuk apapun. Cerita ini bermula saat aku dan keluargaku terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Ini karena usaha bapakku bangkrut. Kami terpaksa mengikuti saran salah satu kerabat ibuku yang ada di kota kecil di Sulawesi untuk pindah. Di tempat baru ini, kami menempati salah satu rumah milik kerabat teman ibuku. Kami tak perlu membayar, cukup merawat rumahnya saja. Dengan bantuan teman-teman ayah di Surabaya, ayahku mencoba peruntungan baru dengan membuka warung di pinggiran kota besar yang ada di Sulawesi. Ya, kenapa gak minjem uang di bank aja buat modal, biar bisa bikin usaha yang lebih besar? Tanyaku saat kami mencari ruko untuk disewa. Bos, uang bank itu riba nak, nanti usaha kita gak berkah. Lagi pula, apa yang bisa dibuat jaminan? Jawab ayahku sedikit ngegas. Aku sendiri sebenarnya sangat keberatan saat keluargaku memutuskan untuk pindah. Tapi mengetahui ayahku sudah kepalang pontang-panting mengurusi kami, aku tak pernah berani berbicara secara langsung soal ketidaksetujuanku. Aku jujur sudah nyaman dengan kota es. Di sana semuanya ada. Lalu tiba-tiba harus pergi begitu saja. Ini jelas membuatku sedikit tak nyaman. Tapi semua itu masih bisa kutahan, apalagi setelah melihat kedua kakakku yang bertekad pindah kuliah juga. Anggota keluargaku ada 5, termasuk aku. Ada ayah, ibu, kakak perempuanku yang paling tua, kakakku yang nomor 2 yang saat ini duduk di kelas 11 SMA, dan aku yang masih kelas 6 SD. Jarak tempuh dari rumah ke ruko yang disewa ayahku untuk membuka warung cukup jauh. Kata ayah sih, biar dekat dengan kota B. Sedangkan tempat tinggal kami memang cukup jauh dari keramaian dan membuat orang tuaku mempersiapkan warung jadi kebiasaan baru kami sekeluarga. Di masa-masa ini, aku benar-benar merasakan keluarga kami semakin berat. Tanpa aku sadari, orang tuaku menyembunyikan rahasia besar dari kami bertiga. Pak, nanti Arif bantu-bantu ya di warung. Soalnya hari ini sekolah cuma setengah hari karena guru-guru pada rapat semua. Ujarku di suatu pagi. Iya, gak apa-apa, bantu-bantu di warung ya, jawab ayahku. Tak sampai 11 siang, kegiatan belajar mengajar pun diliburkan dengan alasan rapat. Dari sekolah, warung ayahku bisa dijangkau dengan naik ojek. Ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Tapi sesampainya di warung, suara keras menyambut kedatanganku. Pokoknya aku mau balik lagi ke es. Terdengar suara teriakan dari dalam warung. Tak berselang lama, kakak perempuanku keluar sambil memegangi pipinya yang berwarna merah. Aku langsung lari ke dalam warung. Kulihat ibuku menangis di salah satu bangku panjang warung. Sementara ayahku hanya terdiam di belakang kaca etalase lauk warung. Ibu yang melihat langsung meraih tanganku. Ia memelukku erat-erat seakan aku mau pergi. Ada apa, Bu? Tanyaku.
Ibu hanya bisa menjawab pertanyaanku dengan tangisnya. Aku melihat ayahmu memegangi kepalanya sambil beberapa kali mengumpat. Loh, kenapa, Bu? Aku mencoba lagi bertanya pada ibuku. Mbakmu itu ingin balik ke Surabaya, saut ayahku. Sementara ibuku masih diam sambil terus menyeka air matanya. Arif ngerti kan, ayah baru aja mulai usaha di sini. Usaha ayah di M itu bangkrut. Mulai lagi dari nol itu nggak gampang, nak. Ujar ayah lagi. Aku melihat ayah memegangi tangannya. Tak lama, beliau menangis sambil mengumpat pada dirinya sendiri. Di warung kami hanya ada kami bertiga, tanpa ada satupun pembeli dari tadi. Dan warung sesepi ini adalah hal yang biasa semenjak ayahku membuka usaha warung, dan itu sejak 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba ayahku bangun dari tempat duduknya, menghampiri ibu dan berbisik kepadanya, lalu pergi tanpa sedikit pun melihat ke arahku. Ayahku kembali terlambat hari itu, namun kepulangannya petang itu benar-benar mengubah keluarga kami. Aku ingat betul ketika aku menyambut ayahku di depan pintu dengan riang, ibuku seperti ragu untuk menyambut. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di dadanya dan terlihat gelisah. Kakakmu kemana? Tanya ayahku. Itu ya, di kamar. Jangan marahi kakak ya. Pintaku pelan. Ayahku menjawabnya dengan senyuman untuk kemudian berjalan menuju kamar. Ibu lantas menyuruhku tidur. Aku yang waktu itu masih bocah pun tak tahu wajah ibu benar-benar seperti orang yang kebingungan. Sayangnya aku tak berani bertanya. Semenjak malam itu, semuanya seolah menjadi mudah. Warung keluarga kami tiap harinya ibarat hari pertama bioskop memutar film box office. Hampir tak pernah sepi pembeli, terpaksa aku dan saudari harus ikut membantu juga di warung. Sekitar 4 bulan berlalu, semenjak kami menjalankan warung, ayahku memutuskan membuka cabang baru yang berada di pusat kota, sekaligus merekrut karyawan dengan jumlah yang tak sedikit. Hidup kami benar-benar berubah drastis. Belum ada setahun usaha kami berdiri, kami sudah bisa membeli rumah yang bahkan lebih besar dari rumah kami yang ada di S. Ayahku membeli rumah di kota, lengkap dengan perabotannya. Keuangan keluarga kami kembali stabil, bahkan jauh lebih baik. Aku bahkan tak perlu lagi naik ojek pangkalan untuk berangkat ke sekolah. Mobil yang terparkir di rumah ada 3, belum termasuk mobil operasional restoran. Di tahun 2009, keluarga kami sudah memiliki 3 restoran besar dengan karyawan yang jumlahnya ratusan. Kakak perempuanku juga tak lagi merengek-rengek minta kembali ke kota S. Sampai suatu hari, akhirnya aku tahu sebuah rahasia. Saat itu aku dan 3 temanku sengaja berkunjung ke warung ayahku. Bangunan warung yang dulu hanya bisa memuat 7 hingga 9 orang. Tapi menurut salah satu temanku, ia melihat hal ganjil pada satu karyawan di restoran kami. Itu karyawan ayahmu kan? Tanyanya sambil menunjuk salah satu karyawan perempuan. Aku mengangguk. Itu ada yang membuntuti, kok dia diam aja sih? Ujarnya. Apa sih, Mat? Itu kakak pelayan cuma sendirian kok. Kok kamu bilang ada yang membuntuti? Jangan ngawur kamu. Jangan-jangan kamu naksir ya, Cok? Timpal Tejo, salah satu temanku yang memang kocak. Benar ini, Cok. Aku tadi lihat ada makhluk hitam besar di belakang banyak. Jawab si Ahmad. Udah, habiskan makanan kalian. Habis ini aku ajak kalian ke tempat yang Yahud. Ujarku mencoba memisahkan pertikaian kawan-kawanku. Mereka hanya menurut, dan selesai menyantap hidangan, aku ajak mereka ke salah satu bukit yang tak jauh dari perkampungan di dekat restoran. Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan sekitar. Tak jauh dari bukit itu juga ada telaga jernih dan segar. Masih jauh gak, Wan? Lelah aku ini, ujar si Ahmad. Bentar lagi kok, sabar ya, jawabku. Setibanya di puncak bukit, kukira semua kawanku sumringah. Aku waktu itu benar-benar puas bisa menunjukkan tempat ini. Tapi saat itu aku tak sadar ada yang aneh dengan Ahmad.
Kukira dia cuma lelah. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Kenapa, Mat? Kok mau kamu cat gitu? Apa kamu lelah? Gimana kalau habis ini kita renang di telaga?" ujarku. Ahmad tak merespon, malah menatapku dengan kosong. Kami bertiga kemudian berjalan menuju telaga. Ahmad menarik tanganku. Aku melihat mukanya benar-benar ketakutan. Temanku yang satu ini memang dikenal cukup peka dengan hal-hal gaib. "Wan, Wan, kalau kita besar yang tadi kulihat di restoran, sekarang lagi lihat kita dari telaga," bisik Ahmad. Gimana? Kok aku nggak lihat apa-apa?" jawabku sambil melihat telaga dari kejauhan. Sementara dua kawanku yang lain sudah lari dan melepas bajunya. "Ayo, aku renang dulu ya," ujar si Tejo. Aku mencoba tak menggubris apa yang dikatakan Ahmad dan langsung ikut jemput. Ketika aku, Tejo, dan Budi asik berenang, Ahmad hanya melihat kami dari pinggiran telaga. "Kamu kenapa, Mat?" teriak si Budi. Ahmad hanya diam dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam berenang, aku memutuskan untuk mentas. Tak lama kemudian, Tejo juga ikut mentas di sisi telaga. Tapi ada yang ganjil. Tejo melambaikan kedua tangannya padaku dan Ahmad tanpa bersuara. Kami langsung berlari mendekatinya. "Ada apa, anjing?" tanya aku. Tejo masih terdiam. Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya. Ahmad mendekat dan berbisik ke Tejo. Setelah itu Tejo menangis sejadi-jadinya dan berteriak, "Putih, Mat. Tadi aku mendengar Putih minta tolong. Kukira dia kram, lalu aku mau bawa dia ke pinggir telaga. Tapi ketika aku tarik tubuhnya, kok berat banget rasanya. Tubuhku kemudian ikut ditarik dalam telaga hingga sampai akhirnya aku kehabisan nafas dan kulepaskan aja itu si Putih. Jujur, Mat, aku takut banget," jelas Tejo. Aku seakan tak percaya apa yang diucapkan Tejo. Mungkinkah ini prank? Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini, jelas memunculkan banyak pertanyaan dalam benakku. Lalu, di manakah si Budi berada? Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang gemetaran. Sementara itu, Budi tak jua muncul dari dalam air. Dengan keadaan yang masih bingung, Ahmad tiba-tiba berteriak seperti kerasukan. "Awas kau, Jo!" teriak Ahmad tiba-tiba. Kedua tangan Ahmad sudah mencekik leher Tejo yang masih linglung. "Woi, kenapa kamu, Mat?" teriakku pada Ahmad. Waktu itu, aku melihat pupil Ahmad tertarik ke atas. Matanya nampak membelalak dan suaranya berat, tak seperti Ahmad yang biasanya. Sadar ada yang tak normal dengan Ahmad. Kemudian kutarik tangannya dari leher Tejo sekuat mungkin. Namun Ahmad tak bergeming sedikit pun. Tangannya seperti sudah menempel erat di leher Tejo. "Istighfar, Mat, istighfar. Tejo bisa mati kalau kau cekik kayak gini," ujarku. Kubacakan ayat-ayat sebisaku ke telinga Ahmad. Kalau tak salah surat An-Nas. Baru kubacakan ayat 2. Ahmad baru menoleh. Mukanya benar-benar tak seperti Ahmad yang biasanya. Selama mengenalnya, dia tak pernah membuat ekspresi semengerikan ini. Kukira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar, tapi ternyata tidak. Dia malah menonjok dadaku dengan keras menggunakan tangan kirinya hingga tubuhku terbentak. "Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa?" teriak Ahmad tepat di muka Tejo. Sepertinya yang merasuki tubuh Ahmad adalah arwah Budi yang sekarang tampak sudah tewas tenggelam. Tejo ketakutan setengah mati. "Sorry ya, Bud. Gua gak kuat narik tubuhmu. Tolong, Bud, lepasin aku," jawab Tejo sambil terbata-bata. Ahmad yang saat ini di depanku hanyalah jasad semata. Aku merasa saat ini kami sedang menghadapi kemarahan Budi yang tak terima karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya. "Budi, kalau ini memang benar kau, tunjukkan di mana jasadmu, Bud. Kita secepatnya akan mengangkat jasadmu dari dalam telaga," ucapku dengan cepat. Ahmad melirik ke arahku. "Ini juga gara-gara kau, Rif. Kau bawa kami jadi buat tumbal bapakmu.
Bangsat kau, Rip, ucap Budi dalam tubuh Ahmad. Aku makin bingung apa maksud ucapan barusan dan apa salahku. Hari pun semakin sore dan sebentar lagi akan maghrib. Cengkraman Ahmad tiba-tiba melonggar dan tubuh Tejo pun jatuh ke tanah. Ia sudah tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Ahmad menoleh kepadaku dengan ketakutan, lalu tiba-tiba jatuh tersungkur tak jauh dari tubuh Tejo. Aku tak bereaksi ketika itu. Kejadian yang menimpaku sore itu benar-benar membuat ketakutan sekaligus bingung. Aku tak pernah mengalami hal-hal mistis seumur hidupku. Di tengah-tengah kebingungan, terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan. Terdengar dekat. Ya Allah, batinku. Kucoba tetap tenang. Kuanggap itu hanyalah suara gesekan antar bambu yang tak jauh dari telaga tempat kami berenang. Suruh menjelang malam, satu temanku tak ada yang tahu ribanya, entah tenggelam atau dimakan setan. Jasadnya bahkan tak mau muncul ke permukaan. Sementara dua temanku yang lain saat ini tak sadarkan diri. Aku mencoba mendekati kedua tubuh temanku yang tak jauh dari bibir telaga. Belum sampai 3 langkah, suara yang tadi kembali muncul lagi. Kali ini terdengar lebih jauh. Aku tak berani melihat ke belakang. Kucoba untuk tetap maju menggapai tubuh temanku. Mat, bangun Mat. Ayo Mat, cari pertolongan, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ahmad. Tapi masih tak ada jawaban. Baik Ahmad maupun Tejo benar-benar seperti mati, padahal cuma pingsan. Ketika aku tarik kedua tubuh temanku itu menjauh dari bibir telaga, kembali muncul suara yang menakutkan. Mau kau bawa kemana makananku? Kali ini suaranya terdengar jelas dan menggema. Aku langsung gemetaran. Tanpa menunggu waktu lama, aku lari terbirit-birit meninggalkan temanku. Aku sudah lupa bahwa kami berangkat berempat. Yang kupikirkan waktu itu, aku harus menjauh dari telaga secepat mungkin. Dan setelah berlari cukup lama, aku pun tiba di pinggiran kampung. Tolong kami, tolong telepon polisi, teriakku kepada orang-orang yang berlalu lalang. Tak ada satupun yang menggubrisku, hingga sampai akhirnya datang seorang bapak-bapak yang menghampiriku. Maaf Rif, ada apa? Tanyanya. Ya, tolong teman saya Pak. Teman saya di telaga. Pak, teman saya tenggelam di telaga di atas bukit, ujarku dengan gagap. Bapak parubaya tersebut bisa menangkap perkataanku. Ia pun memasukkan tangan ke sakunya, mengambil telepon genggamnya. Kamu tenang dulu ya nak, saya akan telepon polisi. Sekarang sudah gelap, apa kamu sudah makan? Kata si bapak. Hari semakin gelap. Bapak itu pun mengantarku ke restoran milik ayahku. Aku masih tak percaya kejadian senaas itu menimpa teman-temanku. Sementara saat pikiranku masih tak beraturan, bapak yang tadi mengantarkanku tiba-tiba saja mencengkram lenganku dengan kuat. Nak, kau yakin itu restoran milik ayahmu? Iya Pak, itu restoran ayahku. Yakin kamu? Iya Pak, aku yakin. Memang kenapa Pak? Tak ada jawaban. Langkah kami pun terhenti. Aku semakin kebingungan. Restoran milik keluarga kami hanya berjarak tak lebih dari 50 meter dari tempat kami berpijak saat ini. Tapi entah kenapa bapak-bapak itu terdiam, seperti melihat sesuatu yang ada di restoran kami. Sementara menurutku tak ada yang aneh dari restoran yang tiap hari kulihat tersebut. Kita tunggu polisinya di sana saja ya, ujar bapak tersebut sambil menunjuk ke salah satu pos polisi kosong. Aku bermaksud mengajak para karyawan kami untuk ikut membantu dan menolong temanku, tapi si bapak malah mencegah. Dan katanya lebih baik tak mengganggu orang yang lagi bekerja. Bapak tersebut kemudian mengucap satu hal yang masih kuingat sampai hari ini. Nah, masakan di restoranmu mungkin enak, tapi jangan lupa berdoalah sebelum kau makan ya, ujarnya.
Setelah menunggu hampir 2 jam, satu mobil kepolisian tiba bersama tim SAR lengkap dengan perlengkapan selam mereka. Tak menunggu lama, kami segera menuju ke lokasi kejadian. Beberapa warga ada yang mengikuti kami. Kabar adanya anak yang tenggelam di telaga didengar orang-orang di sekitar restoran keluargaku. Mereka berkumpul, berduyun-duyun mendatangi telaga seperti mau melihat festival. Belum sampai telaga, salah satu dari anggota polisi menemukan seorang anak laki-laki dari pinggir jalan setapak. Ia memegangi anak yang menggigil tersebut. "Ahmad!" teriakku. Anak itu menoleh kepadaku. Benar, itu adalah Ahmad. Aku bersyukur Ahmad selamat. Namun ketika aku mendekatinya, ia malah berlindung di belakang petugas polisi yang menemukan tadi, seperti ketakutan melihat wujudku. "Saya akan mengamankan adik ini dulu ke bawah bukit ya," ujar petugas tersebut. Kemudian berlalu. Ketika aku berpapasan dengan Ahmad, aku mendengar sedikit bisikan. "Keluargamu itu memuja setan." Aku menoleh dengan cepat. Kira-kira siapa itu yang berbisik kepadaku? Ah, tak mungkin Ahmad. Kawanku itu selalu berhati-hati kalau dia berbicara. Setibanya di telaga, polisi segera memasang garis polisi. Sementara petugas SAR sudah bersiap menyisir lokasi tersebut. Tak lama, aku pun dipanggil bapak yang tadi menolongku. "Ini anak tadi yang melapor, Pak. Nak, bisa kau jelaskan di mana temanmu tadi?" ujar si bapak. "Budi tenggelam di telaga, Pak. Kalau Tejo tadi sudah ada Disa." "Loh, kok nggak ada, Pak? Tadi tubuh Tejo terakhir kali saya lihat di situ, Pak. Tepat di pinggir telaga. Itu, Pak, di dekat pohon." "Sumpah, Pak, saya tidak bohong," ujarku. Tubuh Tejo tak lagi di tempat terakhir aku meletakkannya. Apa mungkin Tejo sudah melarikan diri setelah aku tinggalkan? Tak mungkin. Ia bersama Ahmad tak sadarkan diri. Ahmad bahkan harus dibantu untuk menuruni bukit. Lantas siapakah yang membawa tubuh Tejo? Kepalaku teringat dengan sosok hitam yang mengejarku tadi. Mungkinkah makhluk itu yang sudah memakan Tejo? Bulu kuduku berdiri. Aku bukan orang yang tak punya rasa setia kawan. Tapi saat ini aku benar-benar ketakutan. Asalkan aku selamat, tak apa kawanku dimakan iblis sekalipun. Berjam-jam menunggu, pencarian tak membuahkan hasil. Polisi menyisir di darat sekitar telaga. Sementara ada 4 orang tim SAR yang menyelam mencari keberadaan Budi. Waktu sudah menjelang jam 11 malam. Para petugas mulai berputus asa karena tak segera menemukan titik terang. Kak Budi tiba di lokasi bersama dengan ayah Tejo. Setelah berbincang dengan petugas, mereka melirikku, kemudian melengos begitu saja. Ayah Tejo nampak membawa seekor ayam hitam legam, seekor ayam cemani. Ia pun mendekati telaga. Ia nampak berkomat kami di bibir telaga, tepat di mana aku terakhir kali melihat jasad Tejo sebelum kabur. Tangan kirinya memegangi tubuh ayam cemani yang sebenarnya belum cukup besar, sementara tangan kanannya terlihat mencekik leher ayam tersebut. Nampak suara ayam yang tercekik. Kemudian ayam yang sekarat itu pun dilempar ke telaga. Tak sampai 10 detik, muncullah mayat dari dalam telaga, mengambang begitu saja. Dan itu adalah jasad Budi. Aku, petugas polisi, warga, bahkan para petugas SAR yang berada di lokasi benar-benar seperti kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa dari tadi para petugas sudah menyelam di sekitar titik itu, namun tak ada satupun petugas yang menemukan jasad korban. Sementara ayah Tejo yang baru saja datang, bercabi-cabi lalu melebarkan ayam cemani. Tiba-tiba saja ada mayat yang mengambang di depan kami semua. Jasad Budi dibawa ke tepian oleh tim SAR. Tubuhnya sudah putih pucat. Dari mulutnya keluar cairan putih. Begitu pula dari kedua lubang hidungnya. Matanya nampak membelalak. Hingga kini, aku mesti ingat betul ekspresi wajah mayat Budi. Ia seperti marah padaku. Kakak laki-laki Budi seperti tidak kaget dengan kejadian yang menimpa adiknya. Ia mengusap dahi adiknya dengan lembut. Setelah berbincang dengan beberapa petugas, jasad Budi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi.
Perlahan, mobil ambulan membawa jasad Budi menjauh dari tengah hutan, menembus jalan setapak hingga hilang dari pandanganku. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh sebuah tangan yang menepuk bahu kiriku cukup keras. Saat aku menoleh, tepat di depanku ada raut muka seorang bapak dengan wajah muramnya. Itu adalah ayah Tejo yang sampai saat ini belum diketahui rimbanya. "Nak, bisa kau telepon ayahmu sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku melihat wajahnya yang sayu, tubuhnya yang begitu dekat denganku membuatku dengan jelas bisa menghirup aroma minyak yang menusuk hidung. "Lebih baik kau ingatkan bapakmu ya, agar lebih berhati-hati, atau keluargamu sendiri yang akan merasakan akibatnya," bertanya. Aku tak benar-benar paham apa yang dibicarakan ayah Tejo. Kupikir dia benar-benar membenciku saat ini. Dan aku tak bisa menyalahkannya karena akulah orang yang meninggalkan Tejo di tengah hutan. Yang kutakutkan hanyalah tentang keluargaku. Apakah hal gaib yang menimpaku dan kawan-kawanku berhubungan dengan keluargaku? Tapi apa gerangan? Bahkan tak ada satupun keluargaku yang tahu aku bermain di telaga bersama kawanku sore tadi. Setelah diinterogasi cukup lama di polsek terdekat, ayahku kemudian menyebutku. "Syukurlah kau selamat ya nak," ujar ayahku sambil menyetir mobil. Aku yang duduk di sisi ayahku tak benar-benar mendengarkan apa yang ia ucapkan. Aku masih kepikiran dengan ucapan ayah Tejo. Untuk Tejo sendiri masih belum diketahui di mana jasadnya. Pihak kepolisian mengatakan mereka akan menyisir lokasi seminggu ke depan. Ayahnya juga tak ketinggalan. Ia memutuskan untuk mencari jasad anaknya sendiri. Ayah Tejo yang merupakan orang asli Banten memang dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan, terutama hal gaib. "Rif, kau kenapa nak? Kok bengong begitu dari tadi? Apa kau tak dengar apa yang ayah bilang tadi?" ucap ayahku. Apa ya? Maaf, aku ngantuk," jawabku singkat. "Kau jangan begitu kalau orang tua lagi ngajak bicara ya, tak sopan namanya." Ayahku mulai menaikkan nadanya. Iya ya, maaf ya. Oh iya ya, apa yang sedang ayah sembunyikan dari kami?" ujarku balik bertanya. "Maksudmu apa, Rif?" "Itu loh, sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku, kakak, atau ibu," ujarku. "Kok nanya gitu sih? Emang ada apa?" "Udah ya, gak apa-apa, jawab aja dengan jujur." "Tak ada nak," jawab ayahku singkat. Perbincangan pun berhenti. Suasana benar-benar hening seakan ayahku menciptakan tembok antara dirinya dan diriku. Aku sadar ada yang ia sembunyikan dariku. Tapi kupikir itu tak penting selama keluargaku bahagia. Kami tiba di rumah dengan sambutan yang tak lazim. Ibuku berlari dari arah pintu menuju halaman, kemudian memeluk ayah yang baru saja keluar mobil. Ia menangis sambil meneriakkan nama kakak perempuanku. "Mas, Rati mas," ucap ibuku sambil terisak. "Iya, Rati kenapa bu? Ibu tenang dulu. Bilangnya jangan sambil nangis gitu," ucap ayahku. Aku hanya memperhatikan kedua orang tuaku dari belakang. Ibu kemudian melirikku, kemudian menyambarku, memelukku dengan erat. "Bu, kenapa bu? Maafkan ayah dan ibumu yang berdosa ini ya nak," jawab ibuku. Jawaban yang sebenarnya sudah menunjukkan ada yang tak beres dengan keluarga kami. "Sudah, jelaskan dengan singkat. Rati kenapa?" bentak ayahku sambil menarik lengan ibuku. Hampir saja aku terjatuh karena ikut tertarik. "Rati sudah tiada mas. Tubuhnya di dekat pintu belakang rumah dibakar," ucap ibuku sambil terisak. "Ah, dibakar? Apa ibu sedang bercanda? Oh iya, Rani di mana? Belum pulang?" tanya bapakku. Ibuku mengangguk cepat. Kami bergegas segera menuju pekarangan belakang rumah. Ayahku tiba-tiba ambruk sambil terkaget. Ibuku kembali menangis semakin menjadi-jadi. Waktu mungkin sudah lewat tengah malam. 3 ujung bakar berkarat menancap di leher, dada, dan perut.
mulutnya terkoyak hingga ke pipi kirinya. Aku seperti melihat adegan di film Saw, namun bedanya kali ini aku melihat adegan nyata. Ibuku seperti kesurupan, namun aku belum mulai menikmati pemandangan menyeramkan yang ada di hadapanku. Ketika kami semua masih syok, jari-jari tangan kiri saudaraku bergerak-gerak. Kulihat betul mimik mukanya yang tersenyum kemudian tertawa dengan lucu. Ibuku pingsan, ayahku ketakutan, sementara aku tersenyum kegirangan. Mendadak aku menjadi liar. Aku seperti orang kehilangan kontrol tubuhku sendiri. Aku berusaha berteriak, namun kerongkonganku seperti bukan milikku lagi. Kesadaranku mulai menipis, sementara malam kian hening. Semuanya menjadi gelap. Lalu entah datang dari mana, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud, menjerit-jerit. Aku yakin itu suara seorang perempuan. Dia terus menjerit ketakutan. Matanya menengadah ke atas. Tepat di depannya muncullah sesosok hitam yang seolah siap menyantapnya kapanpun. Beberapa saat kemudian, perempuan itu terbaring lunglai. Aku ikut menggigil melihat pemandangan yang sedang terjadi di depanku. Mungkinkah ini mimpi? Setauku, aku baru saja dijemput ayahku pulang dari kejadian di bukit tadi. Teman-temanku sudah ketemu. Oh ya, kakak perempuanku sedang sekarat menancap dibakar. Dan bagaimana keadaannya? Sementara aku bertanya-tanya, tiba-tiba sesuatu menggelinding hingga menyentuh kaki kiriku. Sebuah kepala, lehernya masih meneteskan darah segar. Aku tercekat, melangkah mundur. Potongan kepala itu kembali menggelinding hingga wajahnya menghadap ke atas. Aku tahu betul siapa pemilik potongan kepala tersebut. Aku ambruk dan dengkulku menyentuh tanah. Kurai potongan kepala itu dan kupeluk erat-erat sambil menangis. Tangisku semakin menjadi-jadi dan tanpa kusadari makhluk hitam besar sudah ada di depanku. Tubuhku tak tergerak. Aku masih sesenggukan sambil memeluk kepala kakakku. Bajuku sudah penuh dengan darah. Dia merebut potongan kepala tersebut dari genggamanku lalu melahapnya. Darah menetes dari taring bawahnya yang menjulur ke atas hingga hampir menyentuh dada. Sementara dari belakang muncul dua orang yang berjalan mengikuti langkah makhluk tadi. Mereka tak asing, pikirku. Matanya tak mungkin salah. Mereka adalah ayah dan ibuku. Tapi kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dan mengikuti makhluk tadi? Aku mencoba memanggil keduanya, namun suaraku tak keluar dari kerongkongan. Pandanganku merayap. Aku sedang berada di sebuah kebun bambu tanpa penerangan sedikit pun. Tapi anehnya, mataku bisa melihat makhluk yang menyeramkan tadi. Kupikir ini terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Aku bergerak dan berlari mengejar kedua orang tuaku. Kuraih tangan mereka. Ayah dan ibu masih bergeming seakan aku tak berada di situ. Aku berusaha sekuat tenaga hingga akhirnya satu kata-kata keluar dari tenggorokanku yang serak. Tolong. Kemudian ibu menoleh. Aku ingat benar ia berekspresi dingin, namun tetap berusaha tersenyum. Dia mengenaliku. Ada apa, Bu? Sebenarnya siapakah makhluk itu? Dan kenapa kalian mengikutinya? Padahal dialah yang memakan Kak Rati. Tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Ibuku kemudian melenggang. Aku tak berani mengikuti mereka lagi. Saat aku berusaha menarik ibu dan ayahku, tanpa tersadar, dari sisi makhluk hitam tadi, ratusan makhluk serupa muncul dan bersorak ganjil. Mereka sedang berpesta. Tapi tak ada satupun makhluk itu yang menyadari keberadaanku. Aku benar-benar tak dipedulikan, hingga sampai akhirnya dari kejauhan, aku melihat kakak perempuanku yang kedua sedang berlenggak-lenggok menari di tengah kerumunan. Sejak kapan Retno Semade itu menari? Terkadang ia melenturkan tubuhnya, menggeliat di tanah dengan kedua tangannya yang penuh dengan luka cakar. Di sisi lain, orang tuaku terlihat bersujud ke makhluk hitam tadi, makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk yang mengelilingi Retno. Aku yang seperti menyaksikan keluarga
peran. Tanpa sadar, aku berlari mendekati orang tuaku. Berlari dan berlari. Tapi anehnya, sama sekali aku tak mendekati mereka 1 inci pun. Suasana kembali gelap. "Nak, sadar." Suara laki-laki itu menyadarkanku. Orang tersebut adalah ayahnya Tejo. "Pak, di mana ayah dan ibu saya?" ujarku. Dia terdiam, kemudian mengusap dahiku yang berkeringat. "Kadang manusia memang bisa hilaf, tapi jika sudah sejauh ini, ayahmu sudah memancing makhluk yang harusnya tak ia usik," jawabnya tanpa ekspresi. Kulihat halaman belakang rumahku sudah penuh dengan orang, polisi dan warga setempat. Suasana halaman belakang rumahku tiba-tiba menjadi tenang, dingin, hening, sekaligus ganjil. Beberapa jam berlalu, masih hening, hingga suara tangisan itu muncul entah dari mana. Beberapa polisi datang membawa kantong jenazah lengkap dengan keranda beroda. 3 kantong jenazah, 1 kain kafan sisanya. Derajang jenazah kemudian melintas di hadapanku. Suara rodanya berdecit-decit bagai cerita tertahan. Selintas, kafan yang menutupi jasad itu tersingkap diterpa angin. Di balik kain kafan yang tersingkap itu, sepasang mata nampak mendelik menatapku. Seketika itu aku terdiam. Ibuku tak pernah menatapku dengan ekspresi yang semenyeramkan itu. Jadi, itulah konsekuensinya jika manusia melakukan persugihan. Tak hanya keluarganya yang akan menjadi tumbal, orang yang melakukan persugihannya pun akan menjadi mati mengenaskan dan akan menjadi budak. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dulu. Restoran menjadi ramai, tapi setiap hari ada yang meninggal. Berani menggunakan persugihan, berarti juga berani menanggung akibatnya.